Halo semuanya, pernah nggak sih kamu mikir gimana caranya barang-barang yang kita pakai setiap hari bisa sampai ke tangan kita? Nah, di balik setiap produk, ternyata ada perjalanan global yang luar biasa loh. Yuk, kita bongkar sama-sama cara kerjanya. Coba deh bayangin, sepatu kets favorit kamu itu. Waktu kamu pakai, pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sepatu itu bisa nempel di kaki kamu? Dari mana asalnya? Prosesnya gimana? Siapa aja yang terlibat? Ini tuh bukan sulap, bukan sihir ya. Jawabannya adalah sebuah sistem global raksasa yang sering kali nggak kelihatan, namanya rantai pasokan. Atau yang mungkin lebih sering kita dengar, supply chain. Mereka lah pahlawan tanpa tanda jasa di balik semua barang yang kita punya. Oke, biar gampang bayanginnya, gimana kalau kita ikutin aja perjalanan satu produk yang kita semua tahu, sepasang sepatu kets. Kita bakal lihat gimana semua ini terjadi, dari awal banget, langkah demi langkah. Perjalanannya tuh dimulai dari yang paling dasar, bahan mentah, karet dari pohon, kapas dari kebun, kulit yang diolah, semuanya dikumpulin, terus dikirim ke pabrik. Di sana ribuan tangan terampil, motong, jahit, dan ngerakit semuanya jadi sepatu. Kalau udah jadi, sepatunya dimasukin ke kotak, ditumpuk di gudang raksasa, nunggu giliran dikirim. Nah, dari gudang ini, distributor mulai kerja, ngirim sepatu-sepatu itu nyebrangin lautan pakai kapal, lanjut pakai truk, sampai akhirnya sepatu itu nangkring manis di rak toko. Dan disitulah kamu menemukannya. Panjang banget kan perjalanannya? Oke, ngebayangin semua pergerakan tadi emang bisa bikin pusing ya. Jadi ada cara yang lebih gampang buat ngertiin ini semua. Anggap aja rantai pasokan itu kayak lomba lari estafet, tapi versi raksasa. Coba bayangin lomba estafet. Ada pelari yang harus oper tongkat ke pelari berikutnya dengan mulus kan? Nah, di rantai pasokan, pelarinya itu ya truk, kapal, sama pesawat. Terus tongkat estafetnya itu produknya, sepatu kita tadi. Dan proses oper-operannya itu ya itulah yang namanya logistik. Tujuannya selalu sama, operan tongkat yang sempurna, cepat, dan gak ada cacat. Tapi, namanya juga lomba, pasti ada aja kemungkinan seorang pelari kesandung kan? Nah, pertanyaan ini penting banget buat ngebawa kita ke poin selanjutnya. Nah, ini dia nih jawabannya kenapa kadang-kadang paket yang kita tunggu-tunggu datangnya telat. Atau kenapa barang yang kita cari di toko tiba-tiba stoknya kosong. Karena di dalam lomba estafet raksasa ini banyak banget hal yang bisa bikin kacau. Biasanya ada beberapa masalah umum nih. Pertama, bottleneck atau kemacetan. Bayangin aja pelabuhan lagi penuh sesek. Nah, itu dia. Terus ada keterlambatan, ya persis kayak pelari yang telat ngasih tongkat. Ada juga overstock, di mana barang numpuk di gudang karena nggak laku. Dan sebaliknya, understock. Pas kita butuh, barangnya malah habis. Semua ini bisa berantakin alurnya. Dan gangguan-gangguan ini biayanya mahal banget. Coba lihat angka ini. 1 miliar dolar. Cuma gara-gara satu kapal kontainer raksasa tertunda, barang senilai segitu bisa mandek. Itu baru satu kapal loh. Bayangin kalau yang macet lebih banyak lagi. Nah, ini bagian yang paling krusial. Masalah di rantai pasokan tuh nggak pernah berdiri sendiri. Satu masalah kecil aja bisa memicu reaksi berantai yang kita sebut efek domino. Dan dampaknya bisa kerasa di seluruh dunia. Kita ambil contoh nyata aja ya. Ingat kan pas kelangkaan chip komputer beberapa waktu lalu? Itu mulainya dari satu masalah kecil di bahan mentah. Tapi efeknya, wih, kemana-mana. Produksi mobil sama konsol game jadi berhenti. Barang-barang itu jadi langka di toko. Dan ujung-ujungnya, harga jadi naik gila-gilaan buat kita semua. Ini bukti nyata betapa semuanya saling terhubung. Jadi, apa pelajaran utamanya? Gini, rantai pasokan global ini emang sistem yang luar biasa canggih dan kuat. Tapi di saat yang bersamaan, dia juga sangat rapuh. Kekuatannya itu cuma sekuat bagiannya yang paling lemah. Satu aja bagian yang gagal, seluruh sistem bisa goyang. Jadi lain kali ya, pas kamu lagi buka kotak barang baru, entah itu ponsel, buku, atau ya sepasang sepatu kets tadi, coba deh berhenti sebentar. Pikirin soal perjalanan panjang yang udah dilalui barang itu. Bayangin lomba estafet global tak terlihat yang terjadi, cuma supaya barang itu bisa sampai di tangan kamu. Perjalanan seperti apa yang akan kamu lihat?